Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera kita semua. Salam nama budaya, salam kebaikan. Yang terhormat Bapak Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, yang kami hormati dan kami banggakan semua. Kami mengucapkan salam dari Kabupaten Terbarat Pulau Bali, Pak Ketum, Kabupaten Jembrana. Kami Putu Supadmarudana di sini bersama Bapak Bupati Jembrana, kader utama kita, Bapak Inengah Tambe, dan kami juga didampingi para anggota fraksi dan juga Ketua DPC kami di Jembrana. Terima kasih. Kami perlu laporkan, Mas Ketum, sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Wita Tengah tadi, kami sudah memulai pembagian bantuan, penyerahan bantuan kepada masyarakat di Kabupaten Jembrana didampingi Bapak Bupati Jembrana. Ada 5 kecamatan. Pertama, Kecamatan Melaya, kedua, Kecamatan Negara, ketiga, Kecamatan Jembrana, keempat, Kecamatan Mendoyo, dan kelima, Kecamatan Pekutatan. Masing-masing perwakilan sudah hadir. Di samping itu pula, kami juga menyerahkan bantuan perwakilan pendeta. Kami berada di Wantilan atau tempat aula Pura Jagatnata. Kami menyerahkan dari para pendeta, kami menyiapkan 17 paket sembako, vitamin, dan bantuan dana untuk para pendeta kita ini, karena mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan terus mendoakan kita agar terus diberikan kekuatan dan kesehatan. Yang kedua, kami juga memberikan bantuan kepada para UMKM. Tadi ada perwakilan yang menerima, Mas Ketum, juga dalam bentuk bantuan sembako, vitamin, dan juga bantuan dana dari kami. Yang ketiga, kami berikan bantuan kepada Sanggar Seni dan Budaya. Kalau di sini ada Sanggar Budaya Makepung, itu karavan sapi, lomba karavan sapi atau makepung. Juga kami berikan bantuan ke seni jegog, Mas Ketum. Seni jegog ini seni yang paling populer di Kabupaten Jembrana. Mas Ketum memang ditunggu di Jembrana untuk ditampilkan jegog dari Jembrana. Kami semua menunggu kehadiran Mas Ketum di Jembrana. Selanjutnya, kami juga membawa 1000 paket vitamin. Kami sudah serahkan kepada Bapak Bupati untuk disampaikan dan disalurkan kepada masyarakat. Dan juga 1000 vaksin, paket vaksin diserahkan kepada Dinas Kesehatan dan Pak Bupati yang nantinya akan diberikan kepada warga yang belum sempat divaksinasi. Karena memang baru 92%, ada 8% yang belum, mudah-mudahan vaksin ini akan membantu kepada masyarakat. Dan memang akan disalurkan oleh Pak Bupati yang merupakan kader utama partai kita, Mas Ketum. Dan selanjutnya kami membawa rombongan 5 mobil box besar yang berisi 10 ton beras, 2.200 paket sembako, kira-kira 11 ton beras. Jadi 2.200 paket sembako, kami dari jam 3:30 tadi sudah kami salurkan. Tadi ada 300 warga, Mas Ketua, Mas Ketum di sini, tapi kami sudah menerapkan prokes maksimal, karena memang kami lakukan di aula terbuka, sehingga secara bergantian mereka bisa menerima bantuan-bantuan yang kami sampaikan kepada mereka, yaitu berupa 2.200 paket sembako beras. Kira-kira itu, Mas Ketum. Dan tentu kami mohon arahan, petunjuk dalam bulan bakti Partai Demokrat ini, Agustus, September, menuju perayaan 2 dekade Partai Demokrat, 9 September 2021, kami tentunya di Bali bersama para kader, para petinggi dan juga bupati, khususnya Bupati Jembrana, terus berusaha untuk peduli dan berbagi, berkontribusi untuk masyarakat Bali secara umum, secara lebih khusus masyarakat Kabupaten Jembrana. Kami mohon arahan dan petunjuk dari Bapak Ketum. Kami persilakan, Mas Ketum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur
kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kebersamaan untuk bisa terus peduli dan berbagi dengan sesama kita. Indonesia hari ini tengah menghadapi badai yang luar biasa. Pandemi COVID-19 yang mengancam kesehatan kita semua dan tentu menghadirkan berbagai tekanan dan permasalahan ekonomi sosial yang berkepanjangan. 1,5 tahun sudah kita berada dalam situasi yang tidak menentu ini. Tentu kita semua prihatin, tetapi mudah-mudahan kita semua tidak terjebak dalam kesedihan, dalam kegelapan, tetapi terus berpikir yang terbaik, menunjukkan energi yang positif bahwa kita sebagai bangsa, termasuk khususnya masyarakat Bali, terkhusus lagi masyarakat Jembrana, bisa survive, bisa bangkit dari krisis, dan kemudian kita maju ke depan. Yang saya cintai dan banggakan, sahabat saya, Bli Putu Supatmarudana, yang merupakan salah satu kader terbaik Partai Demokrat, anggota DPR RI, yang saat ini juga saya percayai sebagai salah satu wakil sekretaris jenderal di jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Bli Putu, kita tahu, walaupun mendapatkan tanggung jawab di tingkat pusat, juga dalam kapasitasnya sebagai pimpinan dalam urusan luar negeri di DPR RI, tetapi saya tahu, saya pantau, dan saya ikuti, tidak pernah melupakan kampung halamannya. Selalu datang dan turun di tengah-tengah masyarakat, di daerah pemilihannya. Artinya, Bli Putu berupaya menjadi wakil rakyat yang bertanggung jawab, yang tidak hanya hadir pada saat pemilu, tetapi selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam masa-masa yang sulit ini. Oleh karena itu, hormat dan apresiasi saya kepada sahabat saya, Bli Putu Supatmarudana. Semoga selalu sehat dan terus bisa berkontribusi yang terbaik untuk masyarakat yang sama-sama kita cintai. Saya juga ingin menyapa kebanggaan kita semua, Bupati Jembrana, Bapak Inengah Tambe, yang mungkin saya belum pernah secara langsung menyampaikan selamat atas terpilihnya Pak Tambe sebagai pemimpin rakyat Jembrana. Saya tahu persis kegigihan beliau. Setiap saat saya datang ke Bali, beliau menyampaikan niat baik dan segala perjuangannya ketika itu untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. Dan alhamdulillah terpilih sebagai pemimpin rakyat. Semoga menjadi pemimpin yang amanah, yang adil, yang bisa terus membawa kebaikan, kemajuan, keberkahan untuk masyarakat dan daerah Jembrana yang kita harapkan semakin maju dan semakin sejahtera ke depan. Mudah-mudahan Pak Bupati dengan semangat untuk terus membawa kemajuan dan kebaikan tadi bisa juga semakin meningkatkan kontribusinya sebagai kader utama Partai Demokrat untuk bisa membantu saudara-saudara kita, terutama yang sangat terhimpit akibat COVID-19 dewasa ini. Saya juga menyapa para sahabat, saya mendapatkan laporan dan tadi sudah diperkenalkan, ada 3 orang anggota fraksi Partai Demokrat di Kabupaten Jembrana, yang juga pimpinan atau ketua DPC, sekretaris DPC, dan jajaran pengurus DPC Jembrana lainnya, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan tentunya yang sangat saya muliakan, para pemangku Pura Jagat Nata, para pendeta Kabupaten Jembrana, termasuk segenap masyarakat yang berbahagia. Saya senang sekali, walaupun hanya dari jauh seperti ini, secara virtual, tetapi cukuplah mengobati rindu dan keinginan kuat saya untuk kembali ke Pulau Dewata. Ke Bali yang benar-benar selama ini menjadi kebanggaan,
dan juga penopang negeri, terutama dalam menghadirkan devisa, dalam menghadirkan keunggulan di bidang pariwisata. Tapi kita tahu bahwa Bali hari ini juga sangat terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semua tegar dan bisa kemudian sekali lagi bangkit dan bisa fokus untuk menguatkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat di Bali, sendi-sendi perekonomian rakyatnya, baik pertanian, kemudian juga sektor jasa, pariwisata yang selama ini menjadi keunggulan Bali. Jembrana sendiri memiliki berbagai potensi, masyarakatnya dinamis, dan tentunya memiliki berbagai kapasitas untuk bangkit dari krisis ini. Oleh karena itu, melalui solidaritas kemanusiaan, solidaritas sosial, seperti yang kita tunjukkan hari ini, mudah-mudahan kita memiliki rasa senasib penanggungan, kemudian kita bersatu, kita tinggalkan segala perbedaan di antara kita, dan mudah-mudahan Partai Demokrat bisa terus menghadirkan solusi di tengah-tengah keterbatasan yang kita miliki. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai dan muliakan, saya memang secara resmi mencanangkan program Bulan Bakti Partai Demokrat dalam rangka memperingati 20 tahun Partai Demokrat yang insya Allah akan jatuh tepat pada tanggal 9 September 2021 ini. Partai Demokrat didirikan 20 tahun yang lalu oleh Bapak SBY. Semoga masyarakat Bali juga masih terus mengingat Bapak SBY yang pernah memimpin negeri selama 2 periode, selama 10 tahun, yang setiap tahunnya tidak pernah tidak hadir di Bali. Bersama ketika itu almarhumah Ibu Ani. Saya terharu ketika mengingat kecintaan beliau berdua terhadap masyarakat Bali. Hadir dalam PKB misalnya. Dan juga dalam program-program pembangunan, baik program pembangunan infrastruktur maupun pembangunan aspek manusia di Provinsi Bali. Mudah-mudahan semangat dan legacy yang beliau tinggalkan itu dapat saya dan kami, generasi Partai Demokrat hari ini, lanjutkan. Bukan hanya dirawat, tapi dilanjutkan dan ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat Bali. Kami ingin untuk mengurangi beban kehidupan yang dialami oleh masyarakat hari ini. Melalui Bulan Bakti Partai Demokrat, mudah-mudahan kami bisa berkontribusi walaupun mungkin tidak seberapa, tetapi mohon diterima dengan tulus niat kami untuk bisa membantu saudara-saudara kita masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Bali dan juga di Jembrana. Yang disampaikan oleh Bli Putu tadi misalnya, bantuan berupa sembako, vitamin, obat-obatan, beras, dan juga mungkin perlengkapan medis. Ini merupakan bentuk kepedulian karena memang kita tahu banyak sekali masyarakat kita yang mengalami kesulitan. Banyak yang harus di-PHK, banyak yang harus dirumahkan, kehilangan penghasilan, dan akhirnya sulit untuk makan. Apalagi berbicara untuk memenuhi kebutuhan lainnya bagi keluarga, termasuk untuk pelayanan kesehatan umum dan pendidikan bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, tentu apa yang Partai Demokrat lakukan, dan ini bukanlah pertama, karena sebetulnya kami juga sejak awal pandemi masuk ke Indonesia, kami sudah melakukan sejumlah inisiatif berupa gerakan nasional lawan corona. Kita waktu itu membagi-bagikan alat-alat medis, dulu masih sangat sulit, masih langka dan mahal harganya, misalnya APD, masker, disinfektan, hand sanitizers, dan lain sebagainya. Termasuk mendukung para tenaga kesehatan yang berjuang terdepan dalam menangani COVID-19 ini. Kemudian kami juga melakukan gerakan nasional peduli dan berbagi dengan membagi-bagikan sembako kepada masyarakat yang terhimpit secara ekonomi. Lalu kita juga berupaya untuk membina dan memberdayakan UMKM. UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, kita tahu selama ini menjadi rumah
bagi 90% tenaga kerja Indonesia, yang juga selama ini menjadi katup penyelamat perekonomian nasional di masa-masa krisis. Tetapi kali ini sangat terdampak. Banyak sekali yang gulung tikar, banyak sekali yang hancur omsetnya, dan juga tentu perlu mendapatkan perhatian dan bantuan, baik modal usaha maupun penguatan-penguatan lainnya. Dengan demikian, kami juga ingin terus bersama para pelaku UMKM dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Dan yang terakhir, kami juga memiliki program untuk membantu anak-anak sekolah yang kesulitan untuk melakukan pendidikan jarak jauh. Misalnya dengan memberikan program Wi-Fi gratis. Karena kita tahu banyak sekali masyarakat kita yang tidak memiliki akses untuk internet dan juga perangkat digital yang memadai untuk terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik. Itu sekelumit cerita dan laporan, karena kami, Partai Demokrat, wajib melaporkan apa yang kami lakukan kepada seluruh masyarakat, termasuk yang ada di Bali dan Jemberana ini. Dengan itu semua, sekali lagi kami berharap Demokrat bisa sedikit mengurangi beban kehidupan masyarakat, dan tentu dengan doa yang tulus, semoga masyarakat kita di Jemberana juga bisa senantiasa sehat dan tegar, kuat, bersama-sama kita bisa melewati krisis ini. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bli Putu, terima kasih Pak Bupati, terima kasih para kader Demokrat. Saya salut, saya bangga, dan saya menaruh hormat sepenuhnya kepada perjuangan, pengorbanan, keringat, dan segala kerja keras yang diberikan oleh seluruh kader Partai Demokrat di Bali, khususnya di Jemberana. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Mas Ketum. Mohon aplaus, tepuk tangan untuk Mas Ahaye. Sedikit undangan dari Pak Bupati, katanya ingin mengundang lagi Mas Ketum ke Jemberana. Nah, ini sedikit dari Pak Bupati. Mas Ketum, apa kabar? Baik Pak Bupati, apa kabar? Sehat selalu. Jadi saya selalu berdoa dengan semua teman-teman kader dan masyarakat Partai Demokrat selalu sebelumnya mengalami goncangan-goncangan, dan Astungkaro sudah semua terlepas dan dimenangkan oleh Mas Ketum gitu. Jadi saya berbahagia dan saya mengikuti terus beritanya. Dan hari ini saya kehadiran Pak Putu Supatmurdana ke Jemberana ini adalah merupakan kader terbaik. Seandainya saja seluruh kader seperti Pak Putu, Demokrat pasti hebat gitu. Amin. Kemudian saya juga sebagai Bupati Jemberana, tentunya hari ini saya berani mengundang Mas Ketum ke Jemberana. Ya nanti ya saya mungkin jangan 1 hari aja, harus 2 hari. Gitu biar bisa Mas Ketum keliling dan lihat potensi-potensi yang luar biasa di Jemberana. Karena Jemberana ke depan pasti akan kita rubah Mas Ketum. Ada pembangunan jalan tol, insya Allah bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya dengan jalan tol kami nggak mau ketinggalan, kami nggak mau jadi penonton, dan kami pun akan membangun yang lain. Dan tentunya juga ingin mendapatkan support dan arahan dari Mas Ketum yang kami banggakan. Terima kasih, kami tunggu Mas Ketum di Jemberana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Matur suksung. Pak Bupati, saya lupa cerita tadi. Sebetulnya sebelum terjadi lonjakan gelombang kedua COVID, varian Delta yang kemudian kita semua akhirnya harus melaksanakan PPKM darurat, saya dan Sekjen, termasuk juga Bendum dan sejumlah pemimpin utama di DPP, sudah merencanakan perjalanan. Kita berniat waktu itu jalan darat, menyusuri bagian timur dari Provinsi Jawa Timur, dari Surabaya, kemudian ke namanya Probolinggo, kemudian ke Banyuwangi. Setelah itu rencana kami menyeberang
nyebrang naik feri ke Gilimanuk, saya udah berangan-angan. Setelah itu pasti akan ke Jembrana, karena tidak mungkin tidak kita kunjungi bupati kita di sana. Tentunya saya berharap setelah situasinya semakin baik, kita berdoa, kita mudah-mudahan kita berharap bisa semakin terkendali COVID ini, dan rencana tersebut bukan dibatalkan, tapi hanya tertunda saja. Dan mudah-mudahan pada saatnya kita bisa menyapa secara langsung seluruh kader dan juga masyarakat yang ada di Jembrana. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Bupati atas undangannya. Saya bukan hanya menerima dengan baik, tapi memang sudah sangat merindukan, sudah merencanakan bahkan, tetapi belum kesampaian karena memang situasinya. Tetapi insya Allah nanti akan saya lakukan perjalanan itu dan bisa langsung melihat tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati, berbagai potensi dan visi besar Jembrana ke depan. Tentu tidak boleh ketinggalan dibandingkan kabupaten kota lainnya di Bali. Kita tahu banyak yang harus dibenahi, itulah adanya Pak Bupati, sesuai dengan yang diniatkan di masa kampanye, dan saat ini sekarang sudah menjadi pemimpin, tentu ingin bisa mewujudkan itu dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, bravo, semangat untuk Pak Bupati, dan semoga Jembrana semakin maju.